Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Sul. Udah gak terasa udah setengah abad ini. Setengah abad 50 ya. Selamat datang teman-teman, sudah di episode 50 kita nih. Sweet 50. Kembali lagi dengan kita di podcast Sersan horor Seram tapi santai. Oke, dengan kita akan membacakan cerita-cerita yang seram tapi tetap dengan pembawaan yang santai Bang Sul. Oke. Episode ke Sweet 50 gitu. Sweet 50 nih, 50 ya. Ini apa season 2. Kita belum tahu season 2 ini sampai episode berapa maksudnya. Ya, kayaknya masih terus-terus saya panjangin terus. Panjangin aja deh ya. Biar ntar kita baru siap ganti season baru kita ganti maksudnya. Ganti penyiar juga. Jangan dong. Oh tetap ya, sama aja. Iya. Jangan dong. Ini kita sudah keluarga besar Sukitep nih. Sukitep family. Sukitep family. Jadi sekarang kalau misalnya pembaca pendengar kita posting tuh suka ada yang tulis hashtag tim Sukitep loh. Sukitep first. Salam Sukitep. Nah itu banyak kan. Oke teman-teman, episode ke-50 ini kita akan membacakan dua cerita maksudnya. Dua cerita. Yang pertama adalah dari kalian sudah tahu dari Mas Robi Gustiantoro. Shit man. Aduh, dia tuh merindingnya tuh ya. Ya bikin bulu hidung gua sampai copot nih. Anjir. Ini Ega nih, Mas Robi, Noca. Nah, itu tuh. Sebenarnya hampir semuanya tuh serem dan unik. Nah, ini pakai banget kalau dia nih pakai. Nah, kalau Mas Robi ini spesialis kesurupan nih. Ini ceritanya banyak kesurupan soalnya. Nah, ini cerita dari Mas Robi kali ini juga tentang gak jauh-jauh dari kesurupan maksudnya. Mas Robi Gustiantoro. Setan Inside. Benar. Anjir. Setan Inside alias kesurupan ya teman-teman ya. Mantap. Nah, ini mungkin kalian sudah pernah dengar cerita Mas Robi, kayak kita udah baca lebih dari 2 kali kayak udah pernah. Nah, jadi mungkin kalian ada pas dengar cerita yang kali ini kita mau baca, mungkin kalian yang waktu itu gitu ya. Udah ngeh lah, udah familiar dengan cerita Mas Robi. Dia emang tentang kesurupan nih, cuman cara-caranya beda-beda nih. Benar. Banyak caranya, macam-macam lah ya. Ini Mas Robi keren sih ceritanya sih. Iya, dia kesurupannya ada katalognya nih. Benar. Ada bukunya lagi. Bisa milih ya. Kesurupan yang baik dan benar. Ya mungkin kan nggak ada anjir. Oh nggak ada ya. Oke. Mungkin kalian sudah tahu ya Mas Robi ini kan pernah cerita-cerita yang dia melewati beberapa proses sampai akhirnya jadi peka Basul ya. Oh, dia emang ada keturunan juga ya. Nah, ada bakat ya. Di home nih. Oke, dan cerita yang kedua datang dari seorang pendengar baru kirim cerita sih aku sih. Soalnya baru lihat pertama kali emailnya sih. Namanya April dari Cilacap. Wow. Dari Jateng ya maksudnya. Oke. Nanti kita akan lihat cerita dari dari April juga. Itu juga bagus ceritanya. Bagus ya. Cerita pendek cuma bagus sih ceritanya. Short but deadly nih. Nah. Yoi. Oke, langsung aja maksudnya tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke cerita Mas Robi aja kali ya. Karena mungkin Mas Robi juga udah gak sabar nih. Sabar. Jangan di skip ya. Jangan. Oke, langsung aja maksudnya episode ke-50 ini kita buka judul lah apalah. Yang penting ceritanya seru maksudnya. Siap. Langsung aja. Yo. Seperti biasa. Pasang headset kalian. Matikan lampu dan tangkap pendengarannya. Setelah pesan-pesan berikut. Selamat mendengarkan. Welcome back guys. Kembali lagi. Mantap. Kita di sini dan kita sudah siap membacakan cerita dari Mas Robi pertama ya. Episode makin tua kita makin muda makin semangat. Habis ngopi nih masalah ya. Kita jangan mau kalah sama episode. Nah, 50. Kita tadi maksudnya jadi komentar lagi 50 sih. Waduh. Iya lah. Gua tunggu 50 itu gua 15 tahun lagi. 15 tahun Insyaallah lagi. ya. Insyaallah. Mudahan. Berarti belum tentu sampai 50 dong. Jangan gitu. Ya, pokoknya doain aja gitu. Biar semua yang pendengarnya panjang umur ya. Sehat-sehat ya. Kita juga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki. Betul. Makin banyak temen nih. Kita bisa hibur kalian terus ya. Yoi. Oke, langsung aja. Yuk, siap. Kita kembali lagi dengan cerita dari Mas Robi Gustiantoro nih ya. Wah, spesialis setan inside. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Robi ya. Thank you Robi. Sudah memberikan lagi, udah rajin banget kasih kita cerita-cerita. Ini mirip-mirip Mas Noca nih, suka ngasih cerita ya. Ceritanya paling sering tuh mereka berdua nih ya. Ada Neng Ica, nah itu juga tuh sering tuh ya. Sayu Sendu, kirim juga Neng Ica. Oke, langsung aja ya dari Mas Robi.
Katanya dia kasih judul lucu nih maksudnya. Apa judulnya? Judulnya Dia kayak nyeleneh nih biasanya ini. Judulnya kesurupan beda server. Nih apa coba nih maksudnya ya? Kita lihat nih. Kalau kesehatan yang ini lu baca Yasin sampai 3 kali balik tetap kesehatan nggak ngerti. Oh, catatannya Kristen. Iya. Salah server. Salah server. Yoi. Oke, langsung aja cerita dari Mas Robi. Dia tulis begini. Halo Bang Sul dan Bro Kevin, semoga sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah dan bahagia selalu. Alhamdulillah. Kalau pendengarnya kayak kalian kita bahagia terus kok. Tenang aja. Dan ketemu lagi bersama gue Robi yang tulisannya nggak bagus. Ini bagus, ini kebaca ini. Ngetik tulisannya bagus kok. Nggak tulis pakai tangan. Katanya gini, sesudah gue kecelakaan motor yang membuat kaki gue patah, dia pernah kecelakaan maksudnya. Oh yang waktu itu. Ya. Oke. Dia pernah kirim fotonya tuh. Katanya sesudah gue kecelakaan motor yang membuat kaki gue patah, katanya waktu itu kondisinya ini ya, dia sudah dibuka mata batinnya oleh si temen yang Afgan itu ya. Oh Afgan. Nah waktu itu adik perempuan gue ini kebetulan memiliki iga jarang maksud. Iga jarang itu maksudnya aku pernah baca sih, cuma gue agak lupa tuh. Punya maksudnya. kelebihan lah. Iga jarang itu di dunia gaib. Nah kalau iga jarang tuh demen yang gini. Jadi gampang dimasukin sama makhluk halus katanya. Adiknya dia, adik perempuannya. Nah katanya waktu itu adik gue masih sekolah kelas 2 SMA. Jadi adik gue ini ada kerja praktek maksudnya sama 3 temannya. Nah kejadian itu sore-sore hari, kira-kira jam 5.30, udah mau maghrib tuh ya. Udah mau maghrib katanya. Setelah pulang di tempat kerja prakteknya, mereka bertiga pergi ke Taman Menteng Bintaro yang baru jadi. Katanya waktu itu baru jadi ya. Katanya yang gue nggak habis pikir, kenapa udah tahu mau maghrib pakai mampir ke taman katanya gitu kan. Cuma buat foto-foto katanya. Gue mah heran aja, namanya juga cewek mas ya. Juga cewek Mas Robi ya. Ini nggak boleh lewat tempat cakep dikit berhenti dia. Foto udah pasti berhenti. Jam 2 subuh juga dia lakonin. Jalan tuh nggak ada. Gelap juga jalan aja itu udah. Jangan. Katanya gini, yang gue nggak habis pikir kenapa dah udah tahu mau maghrib pakai mampir lagi ke taman yang baru jadi katanya. Mungkin ini kali kan, udah langit tuh biasanya cakep tuh bis maghrib. Mau maghrib tuh agak orange golden hour sunset. Golden hour sih. Katanya gini, dan waktu pulang ke rumah, gue lihat di depan rumah itu ada yang berdiri, sosok wanita muda, sumuran adik gue. Tapi gue yakin itu bukan orang. Soalnya pakaiannya itu seperti anak sekolah pakai kemeja putih, rok kotak-kotak warna hijau dan biru. Tapi yang bikin serem dan buat gue kasihan itu adalah dia pasang muka yang pucat sepucat-pucatnya dan terlihat sedih. Dengan rambut lepek yang terjuntai menutupi sebagian mukanya. Mungkin itu dibawa adiknya pulang kali ya. Ngikut mungkin. Katanya gini, gue nggak tahu ya kenapa dia berdiri di situ terus sampai besok pagi gue berangkat sekolah. Anjir, lama banget anjir depan rumah dia. Gitu sih. Iya. Katanya dia gue nggak tahu kenapa dari yang hari itu sampai besok dia mau berangkat sekolah itu masih ada sosoknya. Oh, gue tahu kenapa. Pinjem powerbank kali adanya. Wah anjir, ya nggak belum balikin ya. Atau minjem catokan. Kan rambutnya lepek tuh. Gue mau catok dulu gak, itu adil belum balikin. Gue paling sebel gue tuh kalau lihat itu ya. Cewek gitu naik motor terus rambutnya lepek dan masih basah. Itu dia. Kenapa ya? Itu mohon teman-teman mungkin bisa dibantu jawab itu kenapa ada beberapa cewek yang kalau misalkan naik motor tapi rambutnya masih basah gitu belum kering. Terus bajunya pada demek gitu karena baju. Ya. Itu kan maaf ya, itu kan rambut kita kering aja tuh debu nempel ya. Itu gimana basah cuy? Iya. Rasanya pengen gue gantiin bajunya di jalanan tuh. Ya anjir. Lihat, si cewek habis ngapain? Karena mandiin lagi di jalan aja sama motor-motornya. Aduh. Nah, balik nih kata Mas Robi gini, gue nggak mau tanya juga kenapa dia ada di situ katanya dari malam katanya. Ini Robi doang yang lihat apa adanya juga nih kan? Mungkin Robi doang yang lihat. Dia, coy. Nah, kata Robi gini, setelah gue pulang sekolah siang hari itu sosok tersebut sudah nggak ada. Yang ada biasalah yang sering depan rumah gue. Yang seperti yang gue sebutnya Raden Sumbawa karena dia yang sendiri ke rumah gue setelah sholat asar. Membaca doa yang diberikan Mas Afgan yang disuruh amalkan untuk memanggil kodam gue datang. Oh, Raden Sumbawa namanya. Tapi gue nggak mau sirik seperti ngasih sesajen. Mungkin itu kodamnya si Mas Robi ya, namanya Raden Sumbawa ya. Sumbawa bukan yang daerah timur itu? Nah benar iya. Dari situ ya. Mungkin ya. Tapi si Mas Robi tuh nggak mau kasih sajen ya. Karena dia nggak mau sirik gitu kan. Nah si sosok Pangeran Sumbawa ini tuh berasal dari luar Pulau Jawa maksud. Dan datang karena kemauannya sendiri untuk menjaga gua katanya. Ini mantep Robi. Jadi siang-siang itu sosok cewek udah nggak ada, tapi si Robi ini lihat sosok kodamnya dia.
Raden Sumbawa. Nah tapi gue bilang saya nggak bisa kasih apa-apa nih kata gitu. Tapi saya bisa kirim doa setiap sholat untuk dia, yaitu 1 kali bacaan Al-Fatihah. Wah, cakep tuh. Dan dia mau terima dengan syarat yang gue minta. Sosok Pangeran Sumbawa ini bisa berubah wujud jadi macan hitam. Waduh, Anjir, keren juga, seperti macan kumbang. Oke. Ini bukan Satria Batang Hitam kan? Bukan, ini lain. Dan gue minta dia jangan ikutin gue dan stay aja depan rumah. Oke. Dia minta dibuatkan tempat tinggal seperti pohon atau batu. Gue nggak mau kayak gitu katanya. Biarpun dia datang sendiri atau jin Islam, tetap aja gue takutnya sirik di mata Tuhan gue katanya. Soalnya kalau dikasih fasilitas, kalau dikasih apapun, itu jatuhnya emang sirik sih. Sirik. Lagi minta tempat tinggal. Nah itu dia. Meskipun cuma sesimpel es batu gitu ya. Jangan nurutin. Kalau mau datang mau main silakan. Kalau perlu cuci piring. Anjir tuh, lu yang jahat bang soal itu mah. Jangan. Gituan aja lu budakin juga. Heran. Oke, kata gini. Jadi gue cuma bikinin bambu kecil yang gue gantung di tiang depan rumah, bentuknya seperti kentongan pos kamling. Oh bambu, buat dia tinggal situ. Nah, jadi mungkin yang membuat si sosok wanita itu nggak berani masuk rumah katanya. Karena ada si Pangeran Sumbawa. Itu dia. Tapi sorenya adek gue pulang praktek dengan muka agak pucet nih dan agak lemes. Dan bener aja, sosok wanita itu masuk ke rumah. Oh, dengan caranya tuh nempel ke badan adiknya. Oh, pinter juga cuy. Iya, jadi cari plan B ya. Gue nggak bisa masuk nih karena ada Pangeran Sumba. Nah, dia masuklah ke tubuh adiknya dulu. Nempel gitu ya. Terus. Gue bingung kok bisa sampai masuk. Si penjaga depan rumah gue kemana katanya. Wah, ini kemana nih? Ternyata si sosok Pangeran Sumbawa ini nggak ada, nggak tahu kemana katanya. Mungkin lagi pergi kali, gue juga nggak tahu anjing. Ke warnet anjing. Ke warnet anjing. Pangeran Sumbawa lagi kemana ini? Nah itu dia. Oh lagi meresusuk kuda Sumbawa kali. Bus Buddha udah banyak pesenan. terus. Punya brand sendiri anjing. Dan gue nggak mau terlalu tahu juga katanya. Dan gue nggak mau terlalu gimana sama dia karena penjaga paling kuat adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Oh betul. Nggak maksudnya kalau misalnya lu nggak ada ya udahlah, gue nggak mau terlalu tergantung sama lu juga gitu kali. Nggak mau terikat juga ya. Nah, sehabis mandi adek gue makan dan duduk depan kursi dari depan TV sambil gue liatin aja nih. Adek gue seperti ada yang nggak beres. Oke. Nggak lama langsung nangis nih adek gue. Sambil bilang, tolong kubur saya dengan layak, saya nggak mau kayak gini. Anjir. Oh, gue tahu nih. Kalau gue baca nih, kalau gue telisik kayaknya ini mau ngasih tauin ini kali dia bekas korban pemerkosaan gitu. Atau apa? Mayatnya dibuang di mana gitu. Sebenarnya baik kali positif. Lanjut. Nah, adanya tiba-tiba nangis tuh. Lagi depan TV tiba-tiba nangis. Nonton sinetron sedih. Tolong kubur saya dengan layak katanya. Saya nggak mau kayak gini katanya. Kaget dong langsung kan. Gue kaget langsung kata si Mas Robi. Lihat kayak gitu gue kaget. Tapi pas gue samperin pas gue samperin adik gue ini dan gue coba bacain surat-surat pendek dan ayat kursi tapi nggak ada efek cuy. Gue bingung lah, campur khawatir sama adik gue. Gue ambil air putih sambil gue bacain Al-Fatihah 3 kali dan gue minumin ke dia dan alhamdulillah dia sadar. Tapi belum agresif Bang Sul ya, karena dikasih minum dia masih mau loh. Media yang paling gampang tuh adalah air sama doa. Benar. Dan setelah dia bisa diajak ngobrol, gue tanya ke dia, lo mampir kemana sih pulang praktek kerja? Pulangnya sampai maghrib gitu, sampai habis maghrib. Adek gue cerita kalau dia sama bertiga sama teman-teman itu foto-foto di bangku Taman Menteng Bintaro dan dia naik ke atas kursi. Terus nginjek kursi. Kayaknya sih. Oh oke, gue mulai paham kata si Mas Robi ya. Berintegrasi nih ya. Mungkin si sosok perempuan tuh lagi di situ dan mungkin terinjak sama adek gue ini. Besoknya hari Minggu gue ikut pergi ke daerah Cisauk, ikut tim bola Tarkam gue lawan tim daerah sana. Oke. Tiba-tiba nyokap gue telepon bilang kalau adik gue ini kesurupan lagi. Oh shit. Anjir. Tapi kalau yang ini lebih parah karena ngamuk-ngamuk dan nggak jelas dan bilang gue bawa aja nih anak gitu. Waduh. Sambil teriak. Yang buat nyokap gue takut sambil nangis juga katanya. Langsung gue cepet kabur, gue cabut secepat-cepatnya. Padahal dia mau tanding futsal tuh. Langsung gue cabut secepat-cepatnya. Kira-kira gue sampai rumah itu 1 jam 30 menit. Lama juga anjir. Jauh cuy. Oh Cisauk jauh ya? Jauh, Tangerang sono lagi. Oh bangke. Itu aku bisa bayangin jadi Mas Robi dalam perjalanan tuh nggak tenangnya sampai. Gue sih milih adik gue lah daripada bola. Iyalah, tapi nggak tenang banget tuh di jalan perjalanan tuh pasti. Pasti gelisah cuy. Kira-kira gue sampai rumah 1 jam 30 menit dan adik gue udah sadar. Malamnya gue lagi tidur, adik gue kesurupan lagi. Oh shit. Tapi kalau gue bangun si adik gue ini langsung sadar.
Gue nggak ngerti kenapa bisa begitu. Mungkin takut sama Mas Robi kali. Karena ada kodamnya. Auranya nih Mas Robi nih. Mungkin kali. Terus? Pokoknya mumpung nggak ada kakaknya, gue gangguin aja nih adiknya. Istilahnya begitu ya. Iya. Betul juga lo. Lagi tidur Mas Robi digangguin adiknya. Mas Robi bangun hilang gitu. Kayak nggak disalahin banget ini. Katanya gini, terus aja begitu sampai 2 hari katanya. Sampai gue bela-belain nggak tidur supaya adek gue ini aman. Ditongkrongin. Akhirnya gue capek dong, tidurlah gue katanya. Setan lagi. Baru gue merem 5 menit, kali ini langsung kesurupan adek gue katanya. Dan akhirnya gue minta tolong sama tetangga gue untuk datengin orang yang bisa ngusir makhluk itu. 3 orang didatengin gak ada yang bisa ngeluarin si sosok. Dia makin nantangin. Panggil semua orang yang paling tinggi ilmunya sini, gue nggak takut katanya. Anjir. Gue sampai kesel dan bilang, lo rasukin aja gue aja, jangan adek gue setan. Gitu kan. Dan sampai si Mas Afgan datang dan mencoba mengusir makhluk itu, tapi tetap aja nggak mempan dibacain doa apapun. Afgan jago juga kan nih, tetap nggak bisa ya? Karena apa? Si Mas Afgan bilang yang rasukin ke adik kamu itu bukan jin Islam, jadi nggak ngerti bacaan doa kita. Oh ya iyalah, salah server. Bener. Oke, pada saat itu gue juga pastiin makhluk ini beda server sama gue ya. Jadi nggak mempan dibacaan doa apapun ya. Gue sempet nyambet istilah untuk memanggil jin yang lebih tua atau lebih kuat untuk masuk ke badan gue, untuk mengeluarkan makhluk perempuan itu dari tubuh gue ini, adik gue ini. Setelah kejadian ini rumah gue sering ramai tetangga pada datang, jadi selalu ramai depan rumah gue. Orang-orang tuh pada heran kok bisa kesurupan sampai berhari-hari. Nah, masuklah jin tua penunggu hutan pandan dekat rumah gue. Gue langsung nggak sadar dan semua bisa lihat sekilas gue nggak bergerak. Gue bergerak seperti gerakan silat beksi apa tuh? Beksi. Oh, silat beksi. Dia Betawi kayak cingkrik gitu. Jenisnya sama. Untung ada orang Betawi nih, gue bingung loh. Beksi tuh kayak palang pintu. Gitu. Silat beksi. Gue bisa itu. Seriusan? Oh anjir. Betawi kan. Dan pas gue sadar, adek gue udah sadar katanya. Oh gitu. Kata teman-teman gue itu minta kopi hitam yang panas sama rokok. Kopi yang masih panas itu gue minum langsung sampai habis dan rokok sebanyak 2 batang gue isap sampai habis kurang dari 1 menit. Yang bisa dibilang rokok Ji Samsu itu nggak mungkin habis dengan cepat. Itu kalau rokok Samsu paling tebel. Tebel ya. Dia mundurnya lama ya. Katanya nggak mungkin bisa habis secepat itu kalau dihisap sama orang asli katanya. Bibir lo sampai 3D juga bakal kempot gitu sampai lesung pipit. Ini berat waktu Samsu. Dia cuma berapa menit sih? 1 menit 2 rokok. Anjir, blok. Terus besoknya sudah hari Jumat nih maksudnya. Dan bokap gue cerita sama temennya yang beragama Kristen. Jadi Kristen nih. Nah, satu server. Nama temennya bokapnya itu Pak Tony. Nah, gue udah lalu. Maksud lu Kristen selama ini anjir. Gila. Makanya gue udah panggil Mangsur. Oh gitu. Kalau nama gue Tony, berpikiran gue agamanya begitu. Oh bener kan Koko Tony. Koko Crunch. Gitu. Nah katanya gini, Pak Tony namanya katanya. Okay. Dan si Pak Tony ini bilang mau datang ke rumah dan coba membantu usir sosok perempuan tersebut. Berarti ini persatuan antar umat beragama maksudnya, saling membantu ya. Cakep nih. Bineka Tunggal Ika ini. Bineka Tunggal Ika nih ya. Dan si Pak Tony itu datang Sabtu siang membawa minyak goreng yang sudah didoain. Dan saat itu juga adik gue lagi kesurupan katanya. Melihat kedatangan Pak Tony, adik gue langsung ketakutan dan menunduk. Tahu dia. Iya. Terus satu server nih. Gue jadi Buddha dulu biar nggak bisa diusir lagi gitu. Pindah lagi. Terus, nah si Pak Tony ini senyum-senyum melihat keadaan adik gue ini dan mulai melakukan eksorsis. Sambil dicipatrin minyak, tapi minyaknya panas mungkin jadi takut ya. Setan keluar kagak melepuh. Iya melepuh aja. Sambil dicipratin minyaknya ke arah adik gue ini dan membuat gue heran ini adik gue seperti kepanasan dan minta ampun. Tapi medianya minyak panas emang gitu Pina kalau enggak, bukan kan minyak goreng, mungkin lagi nggak ada minyak zaitun kali kan, biasa pakai minyak zaitun. Minyak jelantah sih dibilang. Anjir. Minyak bekas gitu. Yang udah hitam banget ya bekas gorengan lu siram. Lu keluar kagak ngoceh tuh adiknya anjir. Celele anjir. Baunya demek gitu kan. Oh, minyak bekas gitu ya? Enggak, minyak zaitun biasanya. Oke, terus. Dan Pak Tony itu sambil baca-baca doa-doa gitu kan. Akhirnya adik gue ini diajak bicara sama Pak Tony. Kamu ini siapa katanya? Terus? Nama adiknya kan Riana ya. Kamu itu siapa? Riana ini nggak ada apa-apa sama kamu kan. Bebaskan dia supaya kamu diampuni sama Tuhan kata gitu. Terus? Si makhluk itu mulai down dan bercerita kalau dia itu dulu semasa hidup itu adalah anak orang kaya. Terus tapi biasa ditinggal sama kedua orang tuanya karena orang tuanya sibuk.
dengan kerjaannya dan membuat anak ini menjadi bandel, sering mabuk, dugem dan pulang pagi. Sekolah pun nggak benar. Mungkin dia begitu karena kurang kasih sayang orang tuanya. Dia cerita suatu hari dia pulang dari stadium sambil membawa mobil, keadaannya mabok. Stadium tahu sendiri tempat apa itu. Mabok kan. Dugem. Mabok dan melewati palang pintu kereta api. Dan naasnya dia ketabrak kereta luar kota yang sangat kencang. Kereta kencang juga. Dan membuat dia meninggal seketika. Dan ada bagian tubuhnya yang belum ketemu. Aduh. Kasihan juga sih. Seperti jari tangan dan kaki yang tidak ikut dikubur bersama jasadnya. Masih hilang ya. Iya, si sosok perempuan itu memberitahu telepon rumahnya. Anjir, masih ingat telepon rumah dan alamat rumahnya yang berada di daerah Bintaro 2 dekat Komenang Clubhouse Bintaro. Waduh. Iya, Bintaro dulu juga terkenal tragedi Bintaro cuy. Oh, iya benar. Kereta api itu. Itu kejadian di situ juga ya? Mungkin itu. Waduh. Katanya minta tolong kasih tahu orang tuanya bahwa ada. Oh, orang tuanya masih ada ya? Oh iya. Berarti kejadian ini belum lama-lama berarti. Ada pesan ini. Nah, bahwa ada bagian tubuhnya yang belum ketemu dan minta dikuburkan secara layak. Dengan berbekal keterangan dari makhluk itu, gue coba telepon nomor yang dikasih. Terus nyambung. Taunya asuransi. Ya. Sales dia ternyata. Anjir. Lagi. Bisa aja dia. Pura-pura kesurupan jadi sales anjir. BO dijualan. Dan ternyata nyambung katanya, cuma nggak ada yang angkat. Oke. Dan gue samperin alamatnya dikasih tahu dia, dan benar aja rumahnya besar tapi sepi seperti nggak ada orang. Cuma ada satu satpam yang jaga dan satpamnya bilang kalau yang punya rumah ini udah nggak tinggal di situ lagi. Di rumahnya yang katanya udah tinggal di rumah lain. Tapi gue pikir ya udahlah, gue nggak mau dibilang orang aneh dengan mendatangi rumah orang lain kan. Dan sesampainya gue di rumah adek gue udah sadar dan Pak Tony bilang sudah, kamu nggak perlu turuti apa yang makhluk itu mau katanya. Dia sudah tenang dan sekarang adik kamu sudah aman. Tapi adik kamu ini gampang dimasukin makhluk halus karena memiliki iga jarang. Wah itu tuh. Nah, dan sampai sekarang sosok itu tidak datang lagi. Salam Robi. Wah keren nih. Seru ceritanya. Ada misinya ini. Iya. Nyampein pesan. Kasih nomor telepon asuransi. Lu baca doang sampai berbusa deh. Iya, servernya beda. Untung Afgan ngengah nih. Iya. Lu sampai lu ayat ini sampai bubui juga nggak bakal keluar nih. Beda server maksudnya. Oh, jadi dia korban ketabrak kereta ya? Nah, orang kaya ya. Mabok pulang tabrak kereta. Anjir ya. Ya, tapi sih balik lagi deh ya, itu mah kerjaannya syaiton. Nah, bisa aja nggak tahu benar apa kagak kan? Ya, dia mah emang pintar memanfaatkan momen gitu ya. Betul. Saat ada kejadian dia akan ikutin masuk ke dalam cerita. Ini dulu ya bekas ini. Ya, setahu gue sih kalau udah meninggal mah udah nggak ada urusan dunia. Benar. Kerjaannya setan dah itu ya. Benar. Ya, tapi boleh lah ceritanya keren sih Robi ya. Keren. Mantap. Ini beda server, hampir dipanggil Pak Tony ya. Pak Tony itu tuh ternyata Kristen ya. Gila. Aduh, coba ajak sekolah minggu dulu. Aduh, mantap. Oke, Mas Sul, thank you banget ya Mas Robi ya, ceritanya keren banget, kesurupan beda server tuh ya. Juga baru dapet gitu cerita kayak gitu ya. Lucu ya. Dengan kesetanan ini bisa menyatukan kita. Nah, itu dia. Walaupun berbeda keyakinan. Nah, itu ternyata setannya menyatukan juga tuh ya. Anjir. Medianya keren juga ya. Wow. Thank you Mas Robi, mantap sekali ceritanya ya, seperti biasa. Luar bioskop. Anjir, luar bioskop. Parkiran. Parkiran. Ini dari siapa lagi Pin? Oke, kita lanjut aja langsung ke cerita kedua. Ini ceritanya pendek ya. Dari si April. Oh, April dari Cilacap maksudnya tadi tuh. Wow. Cilacap, Jawa Tengah. Yep. Dia nggak kasih judul sih. Nah, kita akan langsung bacain aja kali maksudnya. Oke. Sebelumnya terima kasih April ya. April, thank you April. Padahal ini Februari ya. Thank you. Oh, namanya April. Namanya April. Oke. Maksudnya mau cerita? Oke, coba ya, gue baca ya. Bentar, gue gak deket dikit nih. Lu mata gue hitamnya nggak ada, putih doang. Anjir. Oh, tunggu. Zoom dulu. Di zoom. Kasihan nih orang tua. Pakai J di zoom. Oke. Wah, ini baru jelas nih. Mantap. Langsung ya Pin ya? Langsung. Oke, gue pulang dulu. Anjir ya. Hai Bang Sul dan Bang Kevin. Aku April dari Cilacap, Jawa Tengah. Aku mau cerita pengalamanku waktu kerja di Jakarta, Jembatan 2 dekat Season City di pabrik konveksi. Mungkin yang tahu ya daerah Season City ya. Jakarta Barat Pin ya? Ntar ada yang tahu, resign lagi aja. Enggak, ini cuman ini doang nih. Daerahnya dekat gituan. Nah, pabrik aku bekerja ada mes ya untuk kita tinggal yang datang dari kampung. Dan Ana, temennya Ana. Mungkin. Aneh kali maksudnya. Oh, sekitar 10 orang. Dan ada sekitar 10 orang. Oh, ini tipe, ya kan? Dan ada sekitar 10 orang. Dan kita cewek semua. Oh, ini Mbak April. Mbak April sendiri. Aku kira ini Mas April. Mbak April.
Oh, cewek semua. Ini cewek semua nih. Kirain cowok. Oh, oke. Iya, Mbak April ya. Iya, Mbak April ya. Jadi ada sekitar 10 orang dan kita cewek semua. Sedangkan yang lain adalah orang tetangga pabrik. Oh, tetangga pabrik ya. Ya, aku lupa hari apa. Katanya mungkin kejadian dia lupa hari apa. Dia nggak sebutin soalnya. Waktu itu aku terbangun jam 2 malam dan aku nggak ngantuk lagi. Aku berniat untuk sholat tahajud. Wah, mantap nih. Ini rajin ya. Apa sholat yang paling berat nih? Iya, benar. Subuh sama tahajud nih. Sekarang gue juga ngendusin Pin, bangun kencing doang. Itu berat banget Pin. Berat lah, ya jam segitu bangun lu. Tapi hebat Mbak April, ibadahnya mantap nih. Luar biasa. Oke. Nah, setelah dia bangun terus aku berniat sholat tahajud. Bergegas aku bangun menuju dapur untuk mengambil air wudhu. Dapur, ya itu langsung nyambung ke pabrik ya. Dapurnya ya. Ya, aku sholat sendiri dan semua temanku tidur pulas. Setelah selesai sholat, aku pergi ke tempat tidur aku. Tempat tidurku paling pojok ya. Nah, di kamar mandi. Oh, berarti pas dia sholat nggak diganggu ya? Nggak ada apa-apa nih. Ya, kamar mandi kita ada di dalam kamar tidur. Oh, jadi tiap kamar mandi ada di tempat tidur, di kamar tidur ada kamar mandinya gitu. Anjir, tempat tidur ada kamar mandi. Susah amat ngomongnya ini kan. Setiap kamar tidur ada kamar mandi. Ya, itu maksudnya ya. Nah, lampu di dalam kamar mandi kita tidak apa tuh, Bin? Dari dulu tidak boleh dimatikan. Oh, tidak boleh dimatikan. Udah perintah dari bos katanya. Oh, dari sononya ya. Ada apa-apanya kali ya? Ya, kecuali kalau lampunya rusak, kita langsung lapor ke bos. Dan tukang kebun segera membetulkan lagi. Dan kamar mandi juga nggak ada pintu. Waduh. Oh, mungkin kan di dalam kamar ya, mungkin cewek semua juga lah ya. Bisa jadi sih. Nggak apa-apa. Oke, tapi kita sering gantian bersihin kamar mandi. Jadi nggak bau. Ya, jadi rajin nih cewek-ceweknya ini ya. Nah, saat aku sedang terbaring di kasurku, aku melihat seseorang wanita tinggi, kurus, rambut panjang, berjalan dari pojok menuju ke kamar mandi. Anjir, dari pojok. Oh, begini kali ya, serot gitu kan. Anjir. Aku lalu terbangun dan melihat dan mengejarnya. Wah, dia malah dikejar. Mengejar, anjir. Langsung, tapi dia sudah tidak ada. Aku langsung menuju pintu kamar, menyalakan lampu yang tadi sudah aku matikan sebelum beranjak tidur dan memeriksa ke kamar mandi apakah ada seseorang. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Waduh, anjir. Aku cek temanku satu persatu, aku panggil nama temanku satu persatu dengan suara lirih memastikan mereka sedang tidak mengerjaiku. Tapi tidak ada tanda-tanda mereka sedang terbangun, mereka masih tidur ya, tetap tidur ya. Ternyata mereka benar-benar tertidur pulas semuanya. Lalu aku pergi ke tempat tidurku dan meneruskan tidurku sampai pagi. Esoknya saat bekerja, aku menanyakan temanku satu persatu, apakah tadi malam ada yang mengerjai aku? Dan aku sampai sumpah-sumpahin biar mereka menjawab dengan sejujur-jujurnya. Tapi jawab mereka tidak semua. Nggak ada yang ngerjain ya. Betul. Nah, itu aja ceritanya ya. Katanya lain kali aku bagi pengalaman lainnya. Makasih Bang Sul dan Kevin. Maaf kalau nggak serem. Siapa bilang? Itu kalau tinggi kurus aku bayangin kayak sosok mama tuh. Iya sih. Terus jalan dari pojok ke kamar mandi. Pas dicek kamar mandi nggak ada. Ini tuh mirip-mirip sosok yang pendengar kita yang ngirim tuh, yang ada pakai baju security masuk kamar mandi tapi pas dilihat nggak ada. Iya betul. Iya kan? Tapi ini ada cuy. Ini ada. Oh, ini kejadiannya habis sholat tahajud cuy ya. Nah, tapi habis sholat tahajud dia bangun jam 2 paling jam 3 lah. Ini kan devil's hour. Nah, itu dia tapi lagi lewat. Kalau emang sholat tahajud kalau niat sebelum tidur itu pasti bangun tuh. Dari niat kita sebelum tidur tuh. Oh, itu nggak ada alarm pun bisa bangun. Bangun. Gue juga pernah kayak gitu kan, kalau pengen niat banget nih mau ngantuk kayak apa juga. Kita kuat aja ya. Kuat. Nah, habis itu bisa tidur lagi. Tapi kewajibannya udah dijalani, ditunaikan, dan ini gangguannya setelah sholat ini. Benar. Nggak apa-apa. Habis sholat juga mungkin dia nggak berani ganggu kali. Nggak berani. Jangan nih, bahaya ini. Bahaya nih, rajin sholat nih. Bisa dipecat jadi setan. Anjir, masuk resign. Waduh, mantap nih si April ya. Mantap. Oke, thank you banget. Thank you April. Ceritanya pendek, baru nipin ya. Pendek tapi nampol ceritanya. Nampol banget ini. Baru. Aku bisa bayangin sih dengan kamar, mungkin kamarnya gede kan. Kamar gede, cewek-cewek, terus ada kamar mandi di pojok, nggak ada pintunya, ada sosok lewat masuk kamar mandi tapi nggak ada, lu udah deh. Tapi disamperin sama dia lu ya? Iya, merinding lu malam-malam lu bangke. Aduh. Dan dia bisa lanjut tidur loh, hebat loh. Iya kan? Gak semua orang bisa lanjut tidur loh. Pasti keluar aja. Keangkringan. Iya. Walaupun nggak ada angkringan ya. Iya, gue ke McD aja loh. Anjir.
Waduh, mantap. Wah, ini sih emang apa? Dari jamnya aja tuh udah ketahuan itu ya. Benar, jam-jamnya pas hour ya. Pas hour lagi pas lagi keluar gitu kan. Itu shift 2 lah ya. Kalau shift pertama mereka kan maghrib ya. Pertama maghrib. Nah, itu tuh. Ini shift 2 pas pergantian hari udah pagi nih kan. Anjir sih. Cuman ini ya sosoknya nongol gitu jalan ya. Tapi sama cerita kayak Robby ya. Jadi sosoknya juga cewek juga. Cuman beda server aja dia. Oke, itu aja sih teman-teman cerita dari Robby dan April. Neng April, Mas Robby dan April, ceritanya keren-keren banget. Terima kasih sudah mengirimkan cerita. Oke, ya itu aja kali Mas, dua ya. Dua episode ke-50 ini. Kita nanti akan membacakan cerita-cerita lain lagi. Ini masih banyak banget Mas ya. Gila ya. Ini makin banyak banget ini ya. Benar, yang ngirim nih. Betul gila. Animonya gila, ini luar biasa nih. Kalian sabar ya kalau ada yang belum kebaca nih soalnya. Kita mohon maaf juga ya karena kan kendala kita nggak ketahui depannya kayak apa nih ya. Kita tapi usahakan lah ya. Akan record terus Mas Iles. Betul. Selama kita sempat pasti kita record lah. Ya, selama masih ada nafas. Betul. Serem amat sih ngomongnya. Ya selama masih kuat ya pasti kita record menghibur kalian semua, menghibur kalian lah ya. Jadi sorry kalau misalkan ada yang bingung nih, kok cerita gue udah kirim lama tapi belum ya. Betul. Ini mohon maaf ya karena ini banyak banget, jadi kita sesuai antrian. Kita harus urutin sesuai antrian supaya kok yang ini ceritanya kok cerita gue kagak, cerita dia udah gitu kan. Nah, ini antrian aja maksudnya. Ya, jangan takut ya. Pasti kok. Nggak ada yang kelewat kita. Benar. Pasti kirim. Ini semua kita tandain rapi maksudnya. Rapi lah. Tandain sama Kevin tuh. Oke, itu aja sih teman-teman cerita untuk kali ini. Semoga ceritanya bisa memuaskan hasil kalian untuk malam ini. Nambah dosis lagi. Betul. Dan seperti biasa punya pengalaman yang serupa, boleh kirim ke sersanoro@gmail.com. R-nya 1. Kalau misalnya kalian punya cerita-cerita yang lebih serem, merasa ceritanya kali ini biasanya cerita-cerita kita kurang serem, mungkin cerita kalian lebih serem, silahkan di-share aja. Oke. Seperti biasa kita promosi YouTube kita juga. Sersanoro FM dan Night Vision TV, silahkan di-subscribe untuk biar nggak ketinggalan kalau kita ada video baru maksudnya. Klik tombol lonceng ya, jadi ada notification. Notification kalau ada updatean ya teman-teman guys. Betul. Oke, itu aja sih. Seperti biasa kita ada di Spotify, Google Podcast, ada di Apple Podcast, Penyu FM dan apa tadi? Biasanya tuh Kaskus Podcast. Kaskus masih ya. Masih. Kalau kalian lebih suka di YouTube ada juga, tenang saja. Tapi emang paling cepet sih di platform-platform kayak Spotify, Apple Podcast sama Google Podcast sih. Yang gampang itu ya. Cepet sih itu. Itu kita yang utama sih. Gitu. Oke teman-teman, kalau misalnya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Misalkan kurang seru atau gimana. Pokoknya kalian kasih kritik saran aja deh. Langsung di ini ya, di IG biasa ada ngetik tuh. Kita timpalin tuh. Mau di komen, mau di chat boleh lah, di mana aja. Komen panjang tuh udah kayak palang pintu tuh ya. Nah, itu. Iya. Ada bikin ini tuh pantun lucu banget sih itu sih. Pantunnya nggak nyambung tuh. Iya, pantunnya nggak nyambung tuh. Kalau mau tahu masuk sendiri dah ya. Cek sendiri dah. Itu orang itu. Boleh follow juga orang itu. Kalau tamu gebukin aja. Lucu tuh ya. Lucu deh emang. Oke. Itu aja teman-teman, sampai ketemu di episode 51. 51. Bakal lebih seru lagi. Kalian pasti penasaran banget 51, siapa tahu cerita kalian tuh. Nah, itu. Oke. Selamat malam teman-teman. Wassalamualaikum.